Ya, kami sembah. Mari kita sembah Dia Allah kita yang hidup. Kita nyatakan janji kita bahwa kita hidup hanya untuk Tuhan. Oh, haleluya. Ku nyatakan janjiku, Yesus. Oh, terima kasih. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Allah segalanya, Yesus, jalannya di dalam hidupku, di dalam hidupku, kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Sama-sama katakan, Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang, selama hidupku Tuhan, selama hidupku. Oh, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segala di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang, selama hidupku Tuhan, selama hidup. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segala. Inilah doa kami Tuhan bagi hari ini. Di dalam hidup, kerajaanmu Tuhan Yesus, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang, Yesus, selama hidup. Mengasihimu, oh, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, oh, di dalam hidup. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang, selama hidup Tuhan, selama hidup. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Berikan tepuk
tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yesus kaulah Rajaku, mari kita sembah Dia. Haleluya, Kaulah segalanya. Yesus, Hosana. Haleluya, Kau yang kami puji, segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya, Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, mulia namamu Tuhan. Yesus yang kami sembah. Haleluya, iralalabayase, iralalabayase. Kami menyembahmu Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus. Haleluya, terima kasih. Haleluya, berapa Yesus. Kau adalah pribadi yang mengenal hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak satu pun yang tertutup, tidak satu pun yang tersembunyi bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pujian sebagai doa kita. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi. Yes Tuhan, semua Engkau tahu dalam isi hati kami. Yes, terima kasih Tuhan. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tersembunyi bagimu ya Tuhan, isi hatiku dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Banyakkan
ungkapan kasih hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatimu, tiada yang tersembunyi bagimu, mengisi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Engkau yang memeluk erat setiap pribadi kami dan tidak akan pernah melepaskan karena cinta-Mu sendiri. Kerinduan yang terbesar yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup setiap kami adalah membawa pribadi kenal dan hidup dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau percaya Engkau sendiri yang telah merancangkan suatu hari yang adalah hari ini, hari yang luar biasa untuk setiap pribadi melewati dan diinvestasikan sesuatu yang ilahi pada masing-masing kami. Tuhan, berbicaralah dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu. Impartasikan sesuatu yang ilahi yang Tuhan telah siapkan bagi masing-masing kami. Dan tidak ada seorang pun pulang dalam kondisi sama. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk merenungkan bagian firman Tuhan di mana masing-masing kita suatu hari akan bertanggung jawab pada hidupnya sendiri dan tentu saja tidak bisa ada masanya, tidak bisa ditolong oleh orang terdekat kita. Baik orang itu mengasihi kita atau orang itu orang yang memang baik dengan kita. Kalau Anda perhatikan di masa COVID ini, beberapa saudara mungkin telah melihat dampak dari orang-orang yang mengalami virus dengan sebuah proses yang luar biasa, yang beberapa orang menjadi sebuah trauma tatkala mereka dipulihkan, tapi beberapa orang memang menjadi sebuah pengalaman untuk bisa bercerita kepada orang lain, memberikan kekuatan, memberikan treatment, memberikan arahan sehingga mereka tidak perlu takut sebab ini sesuatu yang terdampak bukan hanya pribadi tapi dunia. Nah, saya merenungkan perkara ini seperti halnya di hati Tuhan tatkala Dia sendiri melihat dosa dan dampak dari kuasa dosa. Waktu lihat bahwa ada dosa, kuasa dosa yang mengakibatkan maut, kematian, yang kemudian membuat orang-orang yang tidak kenal akan Tuhan, mereka itu benar-benar mengalami sebuah
kebinasaan yang kekal. Itu sebabnya Tuhan berinisiatif. Dia berkata tidak ada seorang pun yang sanggup melewati maut. Tidak ada seorang pun yang sanggup bisa menebus dosa-dosanya sendiri. Tidak ada seorang pun. Itu sebabnya karena begitu cintanya kepada dunia ini, maka dikaruniakan putranya yang tunggal. Yang satu-satunya orang yang mampu. Dengan berbagai macam cara Tuhan mengirimkan akan message-nya. Mengirimkan akan rencananya. Mengirimkan akan hamba-hambanya untuk memperingatkan suatu hari akan ada di mana anugerah itu dilimpahkan pada masing-masing orang, pada sebuah suku, pada sebuah bangsa, kepada dunia ini, untuk mereka harus percaya pada putranya yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tanda-tanda itu diberi sejak manusia jatuh dalam dosa. Dikirimkan para nabinya yang adalah hamba-hambanya itu. Mengingatkan dan mereka sendiri kadang-kadang tidak bisa ngerti jelas. Itu sebabnya mereka mencari-cari dan menyelidiki kapan hari yang namanya masa anugerah itu. Kapan hari di mana penebusan atas kuasa dosa dan maut itu sudah dikalahkan. Dan sampai kedatangannya Yesus Kristus di tengah-tengah umatnya ini. Dan Tuhan mengajarkan bagaimana sikap hidup kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ditemui dengan berbagai macam cara. Ada mujizat-mujizat, ada penyediaan-penyediaan, ada hikmat untuk bagaimana hidup dan menyikapi hidup. Dan itu dibagikan selama Yesus ada di muka bumi ini. Diharapkan 12 murid dan murid-murid yang lain mengerti benar apa yang ada di dalam hatinya. Tapi tatkala Yesus mati, disitulah murid-muridnya mulai berpikir, apakah benar Mesias yang kita nantikan itu adalah dia? Kalau dia Mesias, kenapa dia mengalami kematian sedemikian rupa? Sampai murid-muridnya juga meninggalkan dia dan tidak melanjutkan perjuangan. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia menjumpai, dengan sengaja menjumpai murid-muridnya yang disebut sebagai keluarganya sendiri. Karena mereka mengenal akan pribadi Yesus tapi belum mengerti siapa Bapa dan roh yang Tuhan ingin impartasikan dalam diri mereka. Dalam keadaan itu kalau Anda mendengar dan kalau misalnya kita bisa merenungkan pada saat mereka sedang mengalami kegalauan berjumpa dengan Yesus, mereka seperti mimpi dan mereka berpikir, benarkah ini anak Allah itu? Benarkah ini adalah Yesus Sang Mesias yang mengajar hukum-hukumnya kepada kita? Benarkah dia adalah Yesus yang telah mengalami kematian yang wajahnya tidak bisa dikenali lagi? Benarkah ini Yesus yang pernah menunjukkan mujizat-mujizatnya? Semua orang ragu-ragu. Tapi dari hari ke sehari Tuhan memberikan pengajaran kepada mereka sampai mereka penuh kenal Tuhan. Termasuk Petrus yang dimana hatinya yang diawali dengan berbagai macam sikap yang luar biasa. Hari itu dia harus bertekuk lutut dan meyakini pribadi Yesus adalah Tuhan. Menurut saya kejadian hampir serupa yang dimana setiap generasi Anda dan saya diizinkan melewati keadaan-keadaan genting. Itu sebabnya ada para pemula, orang-orang yang diizinkan oleh Tuhan mengenali pribadinya, yang pernah jatuh, bangun lagi.
jatuh, bangun lagi. Bahkan Alkitab berkata orang benar jatuh 7 kali tetapi dia bangun lagi. Masing-masing kita mungkin dalam mempertahankan iman seperti orang-orang benar yang terdahulu. Yang terpenting Tuhan ingin ajarkan kepada kita melalui Rasul Petrus, dia yang adalah orang yang pernah mengalami jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jatuh apa saudara? Bangun lagi. Dan dia berkata, kita semua telah dibenarkan oleh karena apa? Ada suatu perkara yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, kalau Anda membaca ayat keseluruhan, Petrus ini berbicara kepada orang-orang yang percaya yang mengalami penganiayaan secara jasmani. Dan mereka terpaksa berpisah seorang akan yang lain. Berpencar seorang akan yang lain. Yang diistilahkan oleh Petrus diaspora. Berpisah seorang akan yang lain bukan karena berantem. Tetapi karena kondisi mereka harus menyelamatkan diri. Tapi ternyata bukan hanya itu saja. Mereka dalam tanda kutip disengaja untuk harus keluar dari lingkungan mereka, lingkungan nyaman mereka, untuk disebarkan di seluruh dunia ini, sehingga iman mereka akan dikenali oleh bangsa-bangsa lain. Kalau Anda perhatikan, kenapa mereka bahkan orang-orang yang percaya ini, walaupun ditindas, walaupun diusahakan untuk dibinasakan, tetapi tidak bisa mengalami kebinasaan, malah justru bertumbuh. Dan kemudian semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda perhatikan di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, dia ungkapkan sebuah pernyataan yang memang membuat kita semua harus menyadari bahwa bukan oleh karena kelahiran secara manusia saja, tetapi oleh karena perbuatan Allah. Dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh apa saudara? Pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menanti-nantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dia menunjukkan kepada kita sebuah kehidupan yang baru yang disediakan, yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing kita. Itu sebabnya saya memberikan judul ada benih fana versus benih kekal. Benih fana adalah karena kita lahir dari keinginan birahi manusia. Tapi benih kekal adalah benih yang dirindukan oleh Allah sendiri. Yang oleh kasih-Nya, Dia menunjukkan kepada kita ada sebuah kehidupan yang tidak akan pernah bisa sirna. Ada sebuah kehidupan yang tidak akan pernah bisa dibinasakan dengan cara apapun. Dan Tuhan merindukan untuk supaya saudara dan saya bisa mengerti dan bisa memilah-milah. Kalau Anda perhatikan, Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat Anda bisa membedakan antara kehidupan yang fana dan kehidupan yang kekal, karena itu seringkali bertentangan dalam setiap hidup kita, dalam diri kita ini.
kita harus menyadari bahwa ada pertentangan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Saya percaya Rasul Petrus diizinkan mengalami pertentangan sebagaimana kita mengalami pertentangan pada jiwa kita. Kita ngerti ini keinginan dagingkah atau ini adalah keinginan roh. Ini adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhankah atau ini merupakan sesuatu yang membuat Tuhan duka. Tidak, biasanya tidak perlu kita ini mengalami yang namanya goncangan yang lebih dahsyat lagi. Hanya dengan sesuatu yang lirih pada saat Anda berkata-kata atau bertindak atau berbuat sesuatu, di situ rohnya itu sudah berbicara kepada kita. Bahwa perkataanmu bisa menyinggung perasaan orang. Bahwa kelakuanmu bisa menyakiti orang. Bahwa tindak tandukmu bisa jadi batu sandungan bagi orang lain. Nanti kita itu sebenarnya rohnya itu sudah berbicara kepada kita. Dan disitulah Anda akan mengerti bahwa ini adalah peringatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, roh yang membuat kita menyadari ini, yang membuat kita tahu bahwa roh yang datang dari Allah ini, yang membuat kita memiliki kemampuan untuk Anda dan saya survive. Untuk Anda dan saya tidak ragu-ragu lagi. Yang diingatkan oleh Tuhan bagi orang-orang percayanya adalah yang utama, jangan takut terhadap apapun juga. Karena pada saat Anda mengalami ketakutan, itu bisa merusak hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau Anda dan saya mengerti sesuatu yang fana masih nempel pada diri kita, akan tampak pada sebuah proses pembusukan, akan tampak pada proses yang mudah dibelokkan, akan tampak pada proses yang mengalami kerusakan, bahkan akan tampak pada proses kematian. Contohnya apa? Ya, tubuh kita ini. Tubuh kita makin lama makin renta, makin tidak berdaya. Suatu hari saya tiba-tiba mengalami kaki kanan saya ini tidak bisa diangkat dengan baik. Sehingga jalannya agak tertatih-tatih. Saya koreksi, ternyata umur saya baru 57 tahun. Dan saya berasa ada sesuatu yang enggak benar nih. Saya tahu persis ini benih fana yang harus secara proses mengalami kerusakan. Mungkin juga akan mengalami kematian. Tapi saya tahu bahwa saya sudah menerima benih kekekalan. Benih yang Alkitab katakan memiliki kekuatan, memiliki kuasa yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Sehingga saya cari perkataan firman Tuhan yang memberikan pengertian pada pikiran saya sebagai kebenaran. Karena saya tahu bahwa roh yang di dalamku jauh lebih besar daripada yang fana ini. Sehingga saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, tubuhku bukan rumah sakit, melainkan tempat roh Tuhan tinggal. Itu sebabnya saya berkata, semua kerusakan, semua roh yang membusukkan, semua roh kematian sudah dikalahkan 2000 tahun yang lampau di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit gak boleh nempel pada tubuh ini. Saya bersyukur Tuhan memberikan pengertian itu. Menurut saya
para hamba Tuhan terdahulu termasuk Petrus ini diizinkan melewati masa-masa seperti itu. Ada ketakutan, buktinya dia lari. Ada sebuah hati yang duka tatkala dia kehilangan. Ada sebuah hati yang pengecut. Itu sebabnya tatkala ditanya engkau adalah salah satu dari mereka dan dia tidak mengakuinya. Itu semua yang sifatnya fana. Yang mengalami sebuah corruptible atau mengalami penurunan, yang mengalami kerusakan, yang kemudian mengalami pembusukan, yang kemudian mengalami kematian. Tapi dalam dirinya nggak mau berhenti sampai di situ. Sebab dia tahu dia telah menerima yang namanya roh kekekalan. Manusia dan segala kemuliaannya merupakan sesuatu yang fana, yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Petrus mengungkapkan bahwa sebuah kehidupan yang dimiliki oleh manusia ini, kemuliaannya hanya seperti bunga rumput. Rumput akan kering dan bunga itu akan layu. Tetapi firman Allah akan tetap selama-lamanya. Memberikan kehidupan yang baru bagi orang-orang percaya. Sebuah pertanyaan, apakah saudara mau tetap komitmen untuk menjaga, menghidupi, mengembangkan energi, potensi benih ilahi dan sifat-sifat karakter anak-anak Allah dengan menjadi saksi-saksi Kristus bagi suku-suku, bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang sekitar kita. Waktu Tuhan begitu cepat dan seringkali kita tidak menyadari bahwa semua itu merupakan sebuah proses di mana Anda dan saya diizinkan mengalami semuanya itu. Ada sebuah teori baru yang diungkapkan oleh para ahli. Mungkin beberapa saudara pernah dengar yang namanya PTR atau Pressure Treat Rates. Yang namanya Pressure Treat Rates itu adalah sebuah tekanan, dan tekanan itu disengaja dimunculkan, bahkan mengandung resiko-resiko yang mungkin akan membuat orang itu atau anak yang dilatih itu akan bisa salah mengerti. Karena setiap pribadi ayah ingin mendidik putra-putri mereka dengan sebuah rencana untuk mereka menjadi sesuatu bahkan lebih daripada orang tuanya. Itu sebabnya orang-orang yang pernah mengalami dan mengerti akan apa yang akan diarahkan, yang diberikan kepada anak-anaknya ini, mereka akan melewati masa-masa di mana mereka akan mengubah hidupnya menjadi pribadi lebih daripada orang tua mereka. Saya percaya orang tua yang baik, dia tidak hanya menina-bobokkan anaknya. Mereka tidak akan pernah memberikan sesuatu yang menjadi kesukaan anak-anaknya terus-menerus. Tapi ada kalanya ada didikan, ada hajaran, ada peringatan, ada juga mungkin jeweran dan cupitan gitu. Waktu saya kecil, saya menghadapi yang namanya virus cacar, virus polio, virus malaria dan sebagainya. Orang tua saya membawa anak-anaknya pergi, kebetulan
Pak D saya itu tukang cacar gitu saudara. Jadi dibawa ke rumah Pak D saya. Dari kecil dicacar gitu. Dan resikonya adalah nanti malam pasti badannya demam, panas. Tapi itu dilakukan sejak kakak nomor 1, kakak nomor 2, kakak nomor 3, kakak nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kok banyak banget? Ya, itu suka-suka mereka. Banyak anak, banyak rezeki katanya. Dia tahu bahwa ada masanya anak ini harus dicacar polio, dicacar TB. Zaman itu masih ada TBC segala macam. Dicacar untuk menghadapi penyakit campak berbagai macam hal. Itu sebabnya kiri kanan ada luka. Sengaja dilukai. Dan dia tahu bahwa nanti malam pasti pating greges. Nanti malam pasti anaknya uring-uringan. Dia tahu. Itu dilakukan dengan sengaja. Menurut saya itu sebuah treatment yang dia tahu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai 50 tahun, 57 tahun. Itu bertahan ngadepi virus yang pating seliwer di sekitar kita. Jangan berpikir enggak ada virus cacar, masih. Jangan berpikir tidak ada virus malaria, masih. Jangan berpikir tidak ada virus polio, masih. Tapi kita berkerabat. Karena apa? Karena papa, karena mama. Mereka adalah orang-orang yang cinta sama saya. Disuntikkan dan kemudian sakit dan kemudian pulih menghadapi 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, bahkan lewati 57 tahun. Saya berharap saya umur 90 atau 100 tahun. Enggak ada yang amin. Ya, mungkin karena sudah bosan pendeta ini gitu terus. Enggak. Tapi saya mau berkata kepada saudara, ada sebuah pressure, tekanan, memang disengaja. Tapi Bapak kita tidak pernah mempressure kita supaya kita mati. Karena kadang-kadang memang dalam kondisi keadaan tertentu, di situasi tertentu, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Disitulah saudara, ada sebuah istilah yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak akan pernah kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dia ingin supaya Anda mengerti, kalaupun itu akan melampaui kekuatanmu, tahukah engkau bahwa benih yang aku berikan kepadamu adalah benih kekekalan yang tidak akan pernah memati oleh karena pencobaan-pencobaan itu. Petrus mengungkapkan sebuah perkataan yang bagus. Dia berkata, bukan Petrus, Yakobus, saudara Yesus. Dia berkata bahwa Allah itu tidak akan pernah mencobai kita. Dia itu tidak pernah memberikan kejahatan, membuat kita itu mengalami kejahatan. Karena tidak ada kejahatan dalam dirinya. Jangan ada orang yang berpikir bahwa Tuhan itu memberikan sebuah tekanan supaya kami binasa. Tapi sesungguhnya situasi tertentu yang dimanfaatkan oleh Tuhan untuk kebaikan orang-orang yang percaya. Dia rindu supaya Anda dan saya mengalami sebuah perubahan dari hari ke hari. Yang namanya benih akan mengalami sebuah pertumbuhan, akan bertambah besar,
akan menjadi kuat, akan penuh dengan hikmat, bahkan penuh dengan kasih karunia. Saya memperhatikan orang-orang yang mengenali Tuhan, yang hidup di dalam anugerahnya ini, akan tampak pertumbuhan dari hidup mereka. Dalam hubungan suami istri, dalam hubungan keluarga, dalam hubungan bermasyarakat. Setiap kali orang yang kenali Tuhan dalam dirinya, maka akan ada perubahan. Bagaimana mereka berkata-kata, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka itu punya misi menjangkau orang lain, supaya orang itu bisa kenal Tuhan. Kemarin saya ketemu dengan seorang bapak, dia nganter minuman buat kami, dan kemudian dia berkata, Pak, saya bersyukur Tuhan izinkan saya itu bekerja seperti ini. Karena semua pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya, sebenarnya bukan supaya saya dapat income dari situ saja, melainkan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya ini sebagai alat komunikasi pada jiwa-jiwa. Sehingga melalui alat ini orang-orang itu bisa diberkati dari hidup saya. Menurut saya orang ini bertumbuh. Saya kemudian tanya, maksud saya adalah kalau saya ketemu orang, mereka mungkin sedang punya masalah, saya bisa berdoa buat mereka. Kalau mereka orang belum kenal Tuhan, saya cerita kepada mereka tentang Tuhan. Kalau mereka tidak memiliki pengharapan, saya berkata tentang pribadi yang penuh, bisa memberikan pengharapan yang baru. Dia tahu persis akan pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan dia berkata, ada banyak orang yang begitu terombang-ambing iman mereka oleh karena pandemi yang ada. Karena ekonomi mereka hancur, karena pengharapan mereka mulai hilang, mulai sirna. Dan disitulah hadirnya seorang bapak ini. Sekalipun dia menjual minuman, tapi dia berkata bahwa saya ini adalah bagian untuk memberikan penyelamatan, pencerahan buat orang-orang yang tidak berpengharapan seperti itu. Menurut saya orang ini bertumbuh. Karena apa? Dalam dirinya sendiri, dia tidak mikirin akan keuntungan yang memang secara bisnis harus untung. Tapi dia berkata, kadang-kadang saya hanya berikan free buat orang-orang tertentu. Orang yang memiliki benih yang kekal selain mengalami pertumbuhan, orang itu suka bersekutu dengan firman Tuhan. Karena dia berkata bahwa manusia itu hidup bukan oleh roti saja, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Orang-orang ini akan merenungkan perkataan-perkataan firman, karena firman itu adalah bagian yang menjadi kehidupan dia, nutrisi bagi kehidupan yang kekal. Firman itu adalah makanan yang terus-menerus akan dimasukkan dalam dirinya. Enggak perlu dikejar-kejar, enggak perlu dicek. Walaupun ada kelompok-kelompok, saya tahu kelompok-kelompok baca Alkitab, bagus sekali. Mereka berinisiatif saling melaporkan dirinya, saya baru baca Alkitab sampai di sini. Mereka sudah komitmen untuk saling komunikasi seperti itu. Tapi ada orang-orang yang memang seperti the Lone Ranger gitu ya. Orang yang bergerak sendiri. Gak peduli orang memperhatikan dia atau enggak. Karena dia tahu bahwa kebutuhan pokokku adalah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kerinduan yang terbesar dalam dirinya adalah menyukakan isi hati Tuhan.
Setiap orang yang bersekutu dengan Tuhan akan memiliki sebuah perubahan sikap dalam pikiran, dalam hati, bahkan tindakan. Saya merenungkan apa yang dikatakan oleh Petrus, tiba-tiba dia berbicara tentang benih. Mungkin karena dia memperhatikan ikan yang dari satu ikan ini akan berpotensi menjadi ribuan bahkan jutaan ikan yang luar biasa buat dirinya. Tetapi dia juga ingin memberikan pengertian buat orang-orang yang melakukan sebuah usaha dalam bisnis pertanian. Bahwa satu benih ini akan bisa menghasilkan ribuan bahkan jutaan pohon-pohon yang akan berpotensi menjadi sebuah hutan yang lebat. Dalam hukum-hukumnya Tuhan salah satunya berbicara mengenai pada saat bangsa masuk ke negara-negara bangsa lain, kepada orang Israel berkata, kalau pohon yang menghasilkan buah-buah untuk dimakan, jangan ditebang. Kalau pohon yang tidak menghasilkan buah-buahan untuk makanan, babat habis. Karena dia tahu bahwa ada banyak orang seringkali membuang sesuatu yang sebenarnya itu berfungsi buat dirinya kelak 10 atau 20 tahun yang akan datang. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa sepertinya rumput yang tidak berfungsi ini hanya dibuang dan dibakar. Tapi sekarang ini dicari-cari orang. Saya ingat banget waktu kecil sambil bersama-sama teman saya yang mengembalakan kambing dombanya gitu saudara. Itu ada buah cipuan. Kalau kita masih kecil tuh. Itu seperti tomat tapi kecil banget. Dibungkus. Dan kemudian dulu kita suka tunjukkan pada pala bunyi tuk, kemudian kita makan. Rasanya kecut, manis, ada getir-getir sedikit. Gak pernah memikirkan bahwa di zaman now itu mahalnya luar biasa. Dan kemudian kalau kita nyari susah sekali menemukannya. Tapi jangan takut, kalau Anda sedang cuci tangan, di sebelah kanan itu ada satu pohon itu bertumbuh. Pak eman-eman. Dan saya berharap itu akan buahnya akan semakin tua, begitu tua saya akan tebarkan kemana-mana. Bisa jadi obat berbagai macam hal. Memikirkan jauh ke depan, orang yang bersekutu dengan Tuhan akan mengalami perubahan di dalam pikiran, hati dan tindakan mereka. Tetapi orang yang bertumbuh dalam firman, dia akan memiliki damai sejahtera bagi dirinya sendiri. Tapi juga menjadi peacemaker, menjadi pendamai atas orang-orang yang ada di sekitar dia. Dia tidak menimbulkan trouble dalam berkomunikasi. Karena apa? Karena hidupnya sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa bukan hanya bumi saja yang akan digoncangkan, tapi suatu hari langit juga akan digoncangkan. Supaya apa? Supaya tinggal tetap perkataan firman yang ada di dalam dirinya. Karena kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya berharap Anda mengerti. Kadang memang digoncangkan oleh situasi. Tapi orang yang mengerti bahwa dia lahir dari Allah. Dia tidak akan pernah terpengaruh oleh lingkungannya. Justru mereka akan datang dan berkata seperti Yesus berkata. Berhenti. Kepada angin yang membuat laut itu bergoncang, bergelora. Dia akan menjadi peacemaker. Dia akan memberi damai dan keteduhan karena dalam dirinya sendiri
ada damai, ada keteduhan yang luar biasa. Ayat yang terakhir saya bacakan buat saudara sekalian, yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama tadi, ayatnya yang ke-25. Mungkin dari ayatnya yang ke-24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara, saya berharap setiap kita menyadari bahwa Anda telah menerima sebuah benih kekekalan yang tidak bisa dikalahkan oleh kuasa dosa, tidak bisa dikalahkan oleh kuasa maut, yang tidak bisa binasa, yang tidak pernah berhenti pada saat dia mengalami masalah, yang terus bergerak, bahkan bertumbuh dan menciptakan sebuah atmosfer yang baru di lingkungan sekitarnya, dan tidak pernah diombang-ambingkan oleh pengajaran apapun. Saya berharap setiap kita hidup dan tinggal di dalamnya. Suatu hari yang digoncangkan bukan hanya bumi, tapi langit juga. Tapi Anda dan saya sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, yang telah memiliki benih yang kekal itu, akan tinggal dalam hadirat Tuhan, memiliki damai sejahtera dan menjadi peacemaker. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, mengucap syukur. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Nyanyikan pujian ini dan kita akan berdoa bersama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut akan Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, saya berasa ada beberapa saudara yang menyadari bahwa sudah lama saya tidak baca Alkitab Tuhan. Sudah lama saya tidak merenungkan bagian firman Tuhan. Karena masa yang seperti ini kadang-kadang Anda mudah sekali digoncangkan. Karena orang suka nonton film, nonton apalah sajalah. Bahkan juga nonton orang khotbah. Dalam masa-masa seperti itu, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi penonton, saudara. Tapi kita ini menjadi pelaku-pelaku. Itu sebabnya kita perlu sekali baca firman Tuhan setiap hari. Temui pribadi Tuhan. Jangan biarkan Tuhan itu ninggalin kita jalan sendiri. Hatimu akan gundah, hatimu akan kacau, hatimu akan resah kalau engkau tidak bersekutu dengan Tuhan. Hari ini Anda berkata, Pak, sudah lama enggak pernah baca Alkitab. Saya tidak pernah menyiapkan waktu untuk Tuhanku. Hari ini izinkan Tuhan itu
yang telah memilih Anda dan memberikan hidup yang kekal bagimu. Untuk dia ingin supaya Anda bersekutu dengan dia. Kalau itu Anda orangnya, Anda bisa angkat tangan di tempat Anda masing-masing. Saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan. Kau lihat hati yang mau diarahkan kembali. Sebab kami percaya Engkau yang telah memberikan roh kekekalan yang membuat setiap kami haus dan lapar. Bukan hanya dunia ini, melainkan kami lapar haus untuk kerajaan kekal-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, buat rasa haus dan lapar kepada firman-Mu sendiri. Mencari wajah-Mu, bersekutu pribadi dengan Engkau. Biar masing-masing kami bertumbuh menjadi dewasa dan menyukakan hati Tuhan. Tuhan, Kau mengampuni 2, 3 bahkan 4 perkara yang sudah dikerjakan oleh karena menyakiti hati-Mu. Engkau Tuhan yang menguduskan, mentahirkan dengan darah-Mu sendiri. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar damai yang melampaui segala akal yang sudah disediakan oleh Bapa dinikmati, dialami oleh setiap pribadi anak-anak-Mu. Hingga masing-masing kami terus mengevaluasi diri dalam berkata, dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu. Kami tahu kami adalah benih yang kekal yang bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu dengan taat kami mengerjakannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Silakan saudara duduk, ada pengumuman yang akan disampaikan melalui video kita. Siapkan diri dengan perlengkapan pribadi berikut agar terhindar dari COVID-19. Wajib menggunakan masker. Disarankan untuk menggantinya setiap 4 jam. Pakailah face shield dan sarung tangan bila diperlukan. Gunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Siapkan tisu basah dan kering sebelum menyentuh benda atau wajah. Sediakan toilet seat sanitizer sebelum ke toilet. Bawalah perlengkapan makan dan minum, serta perlengkapan ibadah sendiri. Konsumsi vitamin untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ingat, selalu jaga jarak aman dalam menjalani kehidupan new normal. Iya, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan proklamirkan iman rasuli kita. Saudara, nanti akan ada bimbingan buat suami istri yang akan melakukan pemberkatan nikah mulai hari ini setelah ibadah yang kedua. Dan kita akan doakan supaya apa yang mereka kerjakan itu benar-benar mengubah hidupnya dan berkenan di hati Tuhan. Mari kita deklarasikan juga iman rasuli kita, 12 iman rasuli. 12 pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada kami, untuk kami dibekali dan diingatkan kembali betapa hebat dan kuasa tatkala Engkau memberikan anugerah-Mu dengan berkat-berkat yang luar biasa. Bentar kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus memberkati setiap langkah-langkah kita, dan apapun yang kita kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Kau memberkati aku dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak